Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVK. Baiklah, seperti biasanya kita akan membahas mengenai episode update utama yang berjudul The Echo Monster. Oke, pada episode kali ini bakal berfokus ke para heroin Ultraverse, termasuk mungkin salah satu di antara teman-teman semuanya atau secara keseluruhannya merupakan heroin bukan salah satu ultra waifu untuk si Karin. Karin akan menjadi peran utama pada episode kali ini. Oke, jadi di sini ceritanya berfokus di mana mereka mendapatkan sebuah kasus yang harus mereka tangani dalam menyelidiki sesuatu. Itu pun di saat mereka berbelanja untuk makan siang untuk para tim skip di kantor. Dan seperti biasanya di sini mereka menceritakan tentang keseharian mereka dalam di kota Hoshimoto itu, terutama untuk membicarakan tentang kedamaian yang sering berlangsung di kehidupan sehari-hari. Dan tepat pada mereka membeli bekal makan siang, di sini mereka mendapatkan satu keresahan yang dimana lagi-lagi salah satu hama yang mereka benci, yaitu tikus, berulah dalam memutus kabel yang mereka miliki dalam kebutuhan mereka dalam menjalankan kehidupan rumah masing-masing. Agak ribet sih, tapi intinya sih si tikus satu ini menjadikan hama di salah satu kota di Hoshimoto, di salah satu daerah yang dimaksud. Dan dengan kegigihan si Karin pun yang sempat ragu dengan permintaan para warga untuk menyelidiki kasus tersebut, yang pada akhirnya si Karin pun memenuhi permintaan mereka atau request untuk menyelidiki kasus yang sudah menjadi tugasnya tim skip. Oh ya, by the way, untuk episode kali ini si Ishido berada di markas ya. Bukan markas, tetapi di kantor. Soalnya lebih mengarahkan cerita utamanya untuk si Karin bersama si Yuma. Di sini mereka pun menyelidiki beberapa tempat di daerah tersebut, dan mereka mendapatkan kasus yang sama, bahwa kabel listrik mereka itu lagi-lagi diputus oleh tikus tersebut. Dan tidak hanya itu saja, sepertinya ukuran tikus itu tidak biasa, melainkan dalam ukuran manusia ya, karena dalam kegiatan yang ada di gambar tersebut itu benar-benar memperlihatkan bahwa tikus itu benar-benar besar yang harus tim skip selidiki. Makanya secara kebetulan tim skip berada di situ, Pak warga pun merequest untuk menangani kasusnya kepada tim skip. Hanya saja dalam penyelidikan tikus itu, di sini mereka juga dibantu oleh CUP ya. Hanya saja mereka masih berada di jalan buntu, yang pada akhirnya dia menemukan suatu hal yang dimana dia memeriksa kembali data yang ia peroleh, yang dimana kemungkinan akan menemukan sumber tikus itu berada, atau bisa dikatakan sarang tikus. Dan benar saja, tempat tersebut yang dimaksud adalah tepatnya PLN ya. Itu pada umumnya kalau kita sebutkan di sini di Indonesia. Oke, jadi intinya dalam di tempat PLN itu berada merupakan tempat sarang tikus berada, ya. Pada akhirnya ketua ban meminta izin pada kepada pihak PLN tersebut untuk menyelidiki data yang didapatkan oleh Karin. Langsung mereka berpencar untuk menemukan sarang tikus. Di sini si Karin bersama penanggung jawab
sumber listrik PLN. Di sini pun mereka menemukan suatu tempat yang dimana sang tikus itu berada. Dan awalnya sih sempat dilarang ya karena berbahaya. Namun dengan kepercayaan si Karin ya pada akhirnya ketua PLN tersebut pun pada akhirnya memberikan izin untuk memeriksa. Dan benar saja tikus jadi basuh itu benar-benar bukan ukuran biasa, yang melainkan dan ukuran manusia. Dan di sini kelihatan banget dia sangat menyukai kekuatan listrik yang membuat dirinya menjadi begitu besar. Apalagi dengan tegangan yang cukup tinggi, itu membuat tikus jadi lebih besar, yang diberi nama Nezutron oleh si Yuki. Wah, di sini di tempat PLN pun menjadi kacau balau, yang dimana dengan kekuatan sumber listrik yang tegangannya cukup tinggi itu membuat kekuatan tikus itu menjadi bertambah karena listrik yang secara terus menerus mengalir ke dalam tubuhnya, dan kemungkinan akan berdampak seperti bom nuklir yang tidak tahu seberapa jarak radius. Ya padanya si Karin pun mencegah hal itu terjadi bersama bantuan si Yuki agar tidak terjadi korban yang berjatuhan karena kecelakaan itu. Di sini pun mereka pada akhirnya berbagi tugas, yang dimana Karin bersama Yuki menonaktifkan tenaga listrik, sedangkan si Yuma bersama lainnya itu mengevakuasi beberapa orang yang ada di sekitar gedung PLN itu. Ya pada akhirnya si Yuma pun segera berubah menjadi Ultraman Arc agar tidak terjadi korban yang lebih banyak lagi. Ya, dengan tegangan yang cukup tinggi pun membuat Arc jadi sulit untuk menghadapi Nezutron. Tapi yang absurdnya lagi, dalam melawan Nezutron itu, Nezutron awalnya sempat terbatas karena tidak bisa kemana-mana, yang disebabkan kabel yang tersangkut di dalam tubuhnya di bagian belakang. Si Karin pun pada akhirnya sampai di tempat sumber itu berada, yang dimana dalam analisa mereka dalam menonaktifkan tenaga listrik itu pun sempat memeriksa bahwa tekanan suhu listrik itu menaik yang bisa menimbulkan bom nuklir, yang meskipun waktunya agak sedikit ya, yang pada akhirnya si Karin telah berhasil menonaktifkan tenaga listrik itu, ya pada akhirnya Nezutron telah bebas dari kekuatan listrik tersebut. Hanya saja sisa tenaga listrik yang ada di dalam tubuhnya itu membuat ia jadi lebih kuat dan cepat memutuskan kabel tenaga listrik itu, yang membuat dia menjadi mengamuk untuk mengalahkan Arc. Arc pun yang sempat kesulitan pun ya pada akhirnya mendapatkan dukungan dari orang sekitar untuk bisa mengalahkan monster itu. Ya pada akhirnya dengan imajinasi Yuma pun si Arc memperoleh armor terbarunya yang bernama Solis Armor. Dengan kekuatan matahari itulah dia bisa menghancurkan Nezutron dengan menghancurkan yang ada di bagian dahinya itu. Dan semuanya pun berhasil dikalahkan oleh si Arc dengan menggunakan finisher Arc Finalize. Di sini pun dengan akhir cerita ya, dimana si Karin pun merasa bahagia tentang kampung halaman di Hoshimoto yang menjadikan kisah yang sangat beragam yang ia rasakan, yang membuat ia jadi lebih suka tinggal di kota tersebut. Dan ceritanya pun berakhir dengan Karin berkumpul bersama warga yang bersorak untuk menyambut dirinya yang telah berhasil menyelesaikan kasus tersebut. Demikianlah pembahasan Ultraman Arc di episode 4 kali ini. Oke,
untuk episode ini si Ishido ternyata berada di kantor. Ya biasanya sih menjadi best buddy-nya si Ryoma, tapi karena fokus ke Karin yang menjadi peran utama di episode kali ini, yang pada akhirnya mereka pun berganti berganti tugas pada saat itu. Lalu dengan suatu misteri yang dimana ada salah satu kalimat yang cukup curiga atau hanya diriku saja, yang dimana si Ishido itu merasa ingin sekali menganalisa data Ultraman Arc tersebut bila ia mendapatkannya. Nah, agak aneh sih sebenarnya, mau apa dia ingin menganalisa raksasa tersebut, padahal sudah jelas kalau si Ultraman Arc tersebut itu berada di pihak mereka gitu. Mungkin hanya saja seperti si siapa ya, si Yuka kalau tidak salah, yang di Seiya Ultraman Z itu, yang sangat ingin sekali mengetahui segala hal yang ingin dia bedah atau segala macam. Sedangkan si Ishido itu ingin menganalisa lebih jauh tentang kemunculan si Ultraman Arc. Kemudian untuk next episode, yang dimana si Arc bakalan bertarung di bawah laut yang berjudul Laut di Punggung Bukit. Wah, kemungkinan ini di danau atau gimana ya? Tapi ini di sini sudah jelas berada di bawah laut sih. Tapi emang sudah jelas kalau si Arc bakalan bertarung di bawah laut untuk mengalahkan monster. Sejauh ini monster yang satu ini belum disebutkan ya. Mungkin di episode berikutnya baru disebutkan monster yang dimaksud itu. Oke, jadi nantikan aja untuk pembahasan berikut Ultraman Arc di next video. Dan pastikan teman-teman semuanya untuk menantikan pembahasan berikutnya ya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga terima. Seperti biasanya, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Serta jangan lupa untuk subscribe di channel youtube.com/siabatkan. Apabila gue dan kesan dan kekurangan serta apa yang gue ucapin kepada teman-teman itu terputus-putus, mohon maafkan selesai saya, karena gue bukan makhluk yang sebenar, dan yang sebenar itu hanya seperti cerita Ultraman. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.